wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marheni, guru gerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Pulau Punjung, Kabupaten Mas Raya. Nah, kali ini saya bersama rekan saya, Bu Yes Dadena. Kami akan mempraktekkan nanti percakapan praobservasi sebelum nanti kami akan melakukan observasi di kelas. Baiklah, kita lanjut ke Bu Yes Dadena. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Marheni. Apa kabar nih, Bu Yes? Oh ya, alhamdulillah, luar biasa sekali hari ini, semangat di hari yang cerah ini, Bu Marheni. Bu Yes, sesuai dengan rencana, hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi ya. Jadi kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar nanti pembelajaran di kelas Bu Yes observasi nanti Bu Yes bisa menjadi lebih siap, kemudian mungkin lebih percaya diri dalam berbagai hal yang akan kita bahas nantinya. Baik Bu, jadi kegiatan praobservasi ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Yes. Boleh ya Bu ya? Dengan senang hati, Bu sini. Baik Bu Yes, pertanyaan pertama saya mungkin terkait dengan pembelajaran yang akan Bu Yes lakukan nanti di observasi di kelas. Nah, pertama mungkin saya akan bertanya tentang tujuan pembelajaran yang akan Bu Yes lakukan. Oke, Bu Marheni, untuk tujuan pembelajarannya ada 3 di sini, Bu Marheni ya. Karena materi saya di sini adalah tentang yang pertama tujuan pembelajaran saya yang pertama peserta didik saya nanti mampu menjelaskan apa itu kartu piutang sesuai dengan standar. Kemudian menganalisis dokumen-dokumen apa saja yang berhubungan dengan kartu piutang. Dan yang terakhir, tentu peserta didik diharapkan mampu melakukan pencatatan di dalam kartu piutang. Jadi ada 3 tujuan yang akan Bu Yes capai nanti di kelas sampai nanti pencatatan ya biasa gitu. Nah, sekarang tentang area pengembangan apa yang akan Bu Yes capai nanti di depan. Oke, Bu Marheni, untuk area pengembangan saya di sini akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu Marheni ya, di mana nanti akan ada diferensiasi penting di situ, prosesnya juga akan dimasukkan dalam organisasi. Selanjutnya tentang strategi, mungkin dalam pelaksanaan pembelajarannya strategi apa yang akan kita lakukan, mungkin mengenai model, kemudian mengenai media, apa yang akan kita lakukan Untuk strateginya mungkin saya di sini akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu. Untuk modelnya mungkin model problem based learning, nanti saya berikan kasus-kasus, peserta didik saya akan bekerja sama dalam kelompok nanti untuk berdiskusi, kemudian tanya jawab nanti dalam diskusi. Kemudian untuk media saya sudah siapkan medianya, Bu, ini berupa video pembelajaran, berupa gambar, nanti ada diferensiasi dan kemudian model yang kita proposal ini memakai strategi tadi ya. Kemudian sasaran kelas Bu Yes, kira-kira waktunya kapan, kelas berapa, pelaksanaannya. Kalau untuk kelasnya saya rencanakan pada kelas 11 AKL 3 begini pada hari Rabu jam 3 dan jam 4 begini. Hari Rabu jam 3 tempat nanti kita bertemu lagi nanti ya Bu Yes ya. Oke. Nah, selanjutnya mungkin pertanyaan saya Bu Yes sudah cukup, berarti saya sekarang akan menanyakan lagi terkait dengan apa sih yang Bu Yes dapatkan dari pembicaraan yang sudah kita lakukan tadi. Sudah panjang dan lebar nih kita ngobrol nih. Oke, Bu Heni, banyak sekali yang saya dapatkan dari perbincangan kita hari ini, terutama saya tentu bagaimana persiapan saya nanti ketika kegiatan observasi, apa saja yang akan saya lakukan gitu. Dengan berbincang ini rasanya lebih terbuka, kemudian lebih memantapkan rasanya untuk persiapan ini saya nanti. Oke Bu Yes, mungkin itu, kemudian nanti semoga Bu Yes lebih siap lagi seperti Bu Yes harapkan tadi. Nanti akan mencatat segala proses yang nanti Bu Yes lakukan di dalam kelas untuk kita bicarakan nanti setelah kita observasi, dan kita akan ketemu lagi nanti dengan PP saya, nanti bersama PP saya Bu Kapitora, nanti kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Terima kasih Bu Yes Sama-sama atas waktunya. Baiklah teman-teman, itulah tadi kegiatan praobservasi saya bersama rekan saya Bu Yes Dadena, guru akuntansi SMK Negeri 1. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
kelasnya. Jika masih ada sampah, kalau Anda lihat dulu, diambil dan dibuang. Jika masih ada yang belum rapi, yang belum sesuai dengan kerapian kita, perhatikan dulu mana yang rapi. Untuk instan, kalau punya kecinya, simpan dulu ya. Oke? Berarti semuanya insya Allah ya, kalau orang itu kan bagus ya. Ketua kelas siap pimpin dan ya. Depan duduk, siap. Berdoa mulai. Piutang perusahaan akan bertambah. Nah, ibu harapkan hari ini jangan melupakan. Ini ingat lagi, dibaca-baca kembali. Bisa ya? Nah, untuk hari ini kita akan masuk materi baru, yaitunya tentang membukukan piutang ke kartu piutang. Jadi tujuan kita nanti membuat kartu piutang. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 Ananda. Yang pertama, tentunya Ananda Ibu semuanya mampu menjelaskan apa itu kartu piutang. Kalau istilah akuntansinya customer card. Nah, itu kartu customer pelanggan. Jadi kamu tahu nanti kartu piutang itu apa. Kemudian tujuan kita yang kedua, bagaimana sih atau menganalisis dokumen pengelolaan kartu piutang dengan tepat secara sistematis. Apa saja dokumen yang mempengaruhi piutang? Seperti yang kita pelajari pada materi sebelumnya, ada dokumennya faktur, lagi memo, ya bukti penerimaan kas, bukti memorial, dan memo kredit dan bank. Nah, ini kita analisis. Kalau ada faktur, kemana perginya? Di mana dicatat di dalam kartu piutang? Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita adalah Ananda Ibu nanti mampu melakukan pencatatan piutang dengan perhitungan yang tepat ke dalam kartu piutang sesuai dengan prinsip akuntansi. Ya, semuanya tentu ada prosedurnya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang terakhir adalah Ananda Ibu bisa membuat kartu piutang. Oke, jelas ya? Nah, materi ini sangat bermanfaat sekali nak dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa tahu nanti Ananda menjadi bos besar seperti harapan kita ya. Amin. Buat toko yang besar, bisnisnya berjalan lancar, sukses. Nah, tentu kita punya pelanggan-pelanggan. Nah, masing-masing pelanggan itu kita buatkan nanti kartu piutangnya. Dengan adanya kartu piutang kita bisa mengendalikan atau mengontrol jumlah piutang kita pada pelanggan. Nah, itu jadi bermanfaat sekali nantinya dalam kehidupan sehari-hari. Atau dalam kondisi sekarang masih sebagai siswa, kamu pinjamkan uang kepada teman. Pernah meminjamkan uang kepada teman? Pernah Anda cepat? Kenapa tidak cepat? Karena teman, karena sedikit. Ya, kalau banyak jumlahnya tentu akan dicatat. Sebaiknya Anda catat. Jadi kita punya satu bukti. Dalam akuntansi itu kalau tidak ada dokumen atau bukti transaksi itu tidak sah. Jadi apapun mulai dari sekarang ini, apa
baik meminjamkan uang kepada temannya 10.000, tolong dicatat. Kapan perlu minta tanda tangan temannya, bukti bahwa teman kita meminjam uang kepada kita. Jadi ketika menagih nanti kita sudah punya bukti. Nah, jadi kaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Dicoba nanti ya. Nah, kalau dicatat, kemudian di situ dibuat apa kamu bayar. Nah, buat apa dan temponya apa. Jadi kita sodorkan buku itu nanti kepada teman. Bayar lagi, ini sudah jadi tempo ya. Saya juga buku. Jadi tidak hilang begitu saja aplikasinya. Oke? Nah, itu kira-kira manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk pembelajaran hari ini kita menggunakan model pembelajaran problem-based learning berbasis masalah. Nanti Anda duduk berkelompok, kelompok yang sudah kita tentukan pada pertemuan sebelumnya. Ada NKPD nanti yang diberikan, tolong diisi, dikerjakan bersama-sama dalam kelompoknya. Ya, semua terlibat diskusi, tidak hanya 1 atau 2 orang. Oke, kemudian setelah diskusi tentunya akan ada proses presentasi. Jadi dipresentasikan ke depan. Setelah presentasi terjadilah diskusi tanya jawab. Nanti Ananda di akhir pembelajaran akan diberikan kuis. Pergunakan HP-nya nanti. Karena pakai Google Formulir. Jelas ya? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, semuanya berdiri dulu, kita adakan ice breaking biar lebih semangat lagi. Ini sepertinya udah mengantuk karena kelamaan di aula tadi ya. Ini biar mana saja. Udah berdiri ya, bisa udah mengantuk. Kita adakan teknik semangat saja. Teknik semangat kalau ibu kasih tahu teknik pagi berarti 1. Tempo siang, berapa kali maunya? 2. Tempo siang, 2. Kalau tempo malam? 3. Tidak berarti. Oke? Siap? Jelas? Tidak ibu? Kita mulai ya. Tempo pagi, tempo siang, tempo malam. Nah, konsentrasi. Kita ulang sekali lagi. Kalau tempo malam tidak berbunyi, karena di malam hari sudah waktunya istirahat. Sekali lagi. Tempo siang, itu cuma 2. Tempo pagi, tempo siang, tempo malam, malam, siang, pagi, malam. Ya, susah untuk konsentrasi itu sebenarnya ya. Oke, yang lain sudah konsentrasi? Sudah. Oke, silakan kembali duduk. Mudah-mudahan semangat lagi. Sebelum kita mulai, tadi juga saya ibu tanyakan bagaimana, apakah Anda pernah meminjamkan uang kepada temannya? Nah, dicatat. Satu lagi pertanyaan ibu, apa jadinya jika perusahaan tidak mampu mengelola utangnya dengan baik? Mana? Bangkrut. Bangkrut. Rugi. Bangkrut. Sananya apa? Tidak bisa sampaikan menagih karena kita tidak punya bukti tertentu. Jadi kita dalam memberikan pinjaman itu harus ada bukti-bukti tertentu. Jadi harus kita kelola dengan baik. Oke, sebelumnya silakan Anda duduk berkelompoknya masing-masing. Masih ingat kelompoknya siapa saja? Masih, yang tidak ingat berarti kenapa tidak ingat itu? Banyak pikiran, ulangi pikirannya dulu ya. Kita fokus kembali. Kelompok 1 saudara kanan ibu, silakan yang merasa kelompok 1. Kelompok mana? Kelompok ya. Silakan kita diskusikan. Oke, siap. Kita dengarkan videonya dulu. Nah, di sini ada judulnya grup kartu, kemudian nomor rekening debitur atau pelanggan kita. Selanjutnya apa lagi? Nama debitur. Di sini kebetulan contohnya adalah toko nama, alamatnya,
Kemudian lebar berapa kartu piutang kita kalau dia 3 lembar ya. 1, 52, dan 11. Ya, kalau sering kita melakukan transaksi sama toko tersebut. Kemudian syarat pembayaran. Di sini syaratnya apa? 2/10 NR30. Apa artinya 2/10? Akan mendapatkan potongan 2% jika mampu membayar 10 hari dari tanggal transaksi. Jatuh temponya bisa begitu. Kemudian di dalam kartu piutang ada juga batas kredit. Berapa kredit yang akan kita batasi untuk debitur yang ini? Kebetulan toko aman 10 juta. Nah, coba Anda perhatikan kasusnya. Yang pertama adalah saldo piutang. Berarti piutang toko aman kepada toko kita sebelumnya adalah 500.000. Seperti biasa, sama dengan membuat buku besar, diisilah di kolom saldo debit. Piutang kita di debit 500.000. Kemudian apa transaksinya lagi? Tanggal 5 penjualan ke toko aman 3 juta rupiah. Dokumennya adalah faktur. Setiap penjualan barang dagang secara kredit dibutuhkan dengan dokumennya faktur. Nah, kalau kita menjual secara kredit, kira-kira piutang kita bertambah atau berkurang? Bertambah. Makanya letaknya di kolom mutasi. Mutasi ini artinya perubahan. Letaknya di kolom mutasi debit 3 juta. Jadi berapa saldo kita lagi kepada toko aman? 3.500. Ya, tadi 500 sama 3 juta menjadi 3.500.000. Lanjut transaksi berikutnya mana? Retur penjualan. Setelah kita jual barang dagang tanggal 5, ternyata tanggal 6 dikembalikan oleh toko aman. Bisa jadi barangnya tidak sesuai pesanan, kemudian rusak atau cacat, dan kembalikanlah kepada kita. Berapa jumlahnya? Yang beranggota 4 orang, pertama Senia, Reva, Elisa, dan Judita. Soal pertama, apakah hasil pekerjaan bagian pengelolaan kartu piutang? Catatan lengkap tentang debitur dan piutang. Sumber bukti untuk mutasi piutang adalah dokumen transaksi seperti faktur dan kwitansi. Bukan kuit ya, kwitansi. Jadi jangan salah untuk tulisan. Ya. Soal nomor 1 coba dilihat. Catatan lengkap tentang debitur dan piutang. Ya, beda soal, kita berbeda, ada yang sama, ada yang lanjut nomor 2 ya. Nih. Soal kedua yang akan dibacakan oleh Judita. Soal kedua, apakah sumber bukti untuk pencatatan mutasi piutang? Dokumentasi sumber untuk hasil pencatatan mutasi piutang adalah faktur penjualan, memo kredit, kas masuk, dan bukti pembayaran. Ya. Yang lain nanti boleh menanggapi. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Senia. Soal 3 yang menjelaskan perbedaan transaksi perbedaan tanggal 2 dan tanggal 10 September 2023. Tanggal 2, transaksi penjualan secara kredit dibuktikan oleh faktur. Tanggal 10, terjadi retur penjualan dibuktikan oleh memo kredit. Soal yang B, tentukan jumlah saldo akhir piutang dari toko cahaya, yaitu senilai 12 juta. Sama dengan berapa 12 juta? Oke, itu sama. Soal yang keempat, berapa saldo akhir soal yang keempat dalam kartu piutang? 19.500. Kelompok lain sama, saldo akhirnya 19.500. Oke, itu dari kelompok 1. Kira-kira adakah yang ingin ditanyakan? Apakah teman-temannya paham apa itu faktur penjualan, memo kredit? Silakan tanggapi. Ada yang bertanya? Ini ada yang ingin ditanyakan tentang ini? Untuk tidak masuk ini contohnya apa yang ditanyakan? Kenapa tidak dijelaskan secara lebih luas lagi? Faktur penjualan ini khusus untuk mencatat. Silakan yang lain.
karena yang diminta kan penjelasan. Ya. Silakan, apa yang ditanyakan? Masih mikir, boleh mikir dulu, nggak apa-apa. Ketua, masih mikir juga ketua? Paham ini ketua? Insya Allah Bu. Ada dokumen sumbernya, faktur penjualan, memo kredit, identitas masuk dan bukti memo siap. Sudah jelas untuk apa saja memo kredit ini? Untuk apa bukti kas masuk? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak, ada yang tidak tutup. Elvino, bisa cara mengisi kartu piutangnya? Bisa. Oke. Insya Allah bisa ya. Ada yang ditanyakan nggak? Sudah paham dokumen-dokumennya apa saja? Sepertinya yang tadi dipertanya, kurang-kurang dari saya. Ada tidak? Tidak. Berarti Ibu anggap sudah paham semuanya nih. Silakan kelompok 1 tutup diskusi kamu. Baiklah, cukup sekian hasil presentasi kelompok kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sudah kelompok 1? Berarti kelompok 1 sudah bisa menjelaskan harusnya tadi. Cuma di sini hanya menyebutkan saja apa saja dari sumber yang ada di mutasi piutang. Ada berapa dokumen yang secara Oke, tidak apa-apa. Terima kasih kelompok 1. Untuk kelompok lain nanti dikumpulkan sama Ibu. Ya, nanti dikumpulkan bagi yang membuat di peta konsep nanti kita tempelkan di dinding kelas kita. Oke? Kemudian yang membuat rangkuman ya dikumpulkan itu. Yang peta konsep saja nanti kita tempel. Nah, perhatian Anda sudah dapat kita simpulkan. Ada berapa tadi dokumen transaksinya? Ada 5. Apa saja? Silakan lihat. Ada 5. Yang pertama apa? Ya, faktur penjualan apa lagi? Bukti memorial. Kemudian untuk membuat kartu piutang, kalau dia terjadi penjualan, dibuktikan dengan apa? Penjualan dibuktikan dengan faktur. Mutasinya dibuat di kolom debit apa kredit? Faktur di kolom debit. Piutangnya bertambah. Nah, sudah ada soalnya? Sudah. Silakan kerjakan sendiri. Kerjakan sendiri, jangan kerja sama. Yang tidak lain boleh dibagi. Suaranya teknis ya. Nah, silakan mulai dengan tenang. Diklik soal kuisnya. Buat nama kamu. Yang tidak punya paket bisa dibagi hotspot dengan kawan. Silakan dibagi. Dan ini ada paket. Oke, silakan dikerjakan. Kuisnya dalam bentuk Google formulir. Banyak sih kawannya. Nah, bagi hotspot ya. Salin kalau bisa langsung salin juga tuh. Kadang lihat HP-nya makanya tidak bisa langsung. Yang sudah selesai
screenshot. Oke, silakan kajian sudah dikirim. Kerjakan sendiri. Sudah terkirim? Ya, yang lain sudah terkirim? Ya, nanti periksa, nanti skornya berapa, dikasih tahu kamu pada pertemuan. Jadi sudah? Baca dengan teliti soalnya. Apabila kita sudah laksanakan tulis hitungan ini, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, anak-anak, kita adakan refleksi dulu. Oke? Refleksi ini tujuannya untuk perbaikan pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya. Siapa yang mau merefleksikan kegiatan kita hari ini? Yang pertama yang ingin ditanyakan, bagian mana dari pembelajaran kita hari ini yang menarik? Misalnya diskusi kelompok, misalnya kegiatan silakan. Kemudian kira-kira apa tantangan dalam mempelajari kartu pimpang pada pagi hari atau pada siang hari? Ayo silakan bersuara, kedua, Sangat menantang. ya silakan Elvino pertanyaannya, bagian mana yang paling menarik Elvino? Yang menurut Elvino pembelajaran hari ini untuk refleksi kita, bagian mana dari proses pembelajaran kita yang paling menarik ini? Diskusi kelompok. Kenapa Elvino sampaikan diskusi itu sangat menarik? Bisa berdiskusi dengan teman. Iya, bisa berdiskusi dengan teman, bisa berbagi dengan teman. Ketika kita tidak paham, ada kawan yang paham, nah disitulah nanti ada kerjasama kita di situ. Oke, kemudian siapa lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Tantangan atau kendala dalam mempelajari KPU kami? Boleh? Tantangan? Kira-kira apa yang menyebabkan susah sekali memahami tentang KPU? Silakan. Saya tidak ingin menyampaikan pendapatnya atau merefleksikan. Kalau tadi kan yang menyenangkannya diskusi kata Elvino. Senang sekali kita bisa berbagi dengan teman kerjasama. Ayo, yang menantangnya apa? Yang menjadi hambatan atau kendala? Ayo. Atau tidak ada kendala? Tidak ada kendala. Bisa? Ya, karena sudah ada video yang ditampilkan, sudah ada contoh soal yang diberikan, jadi tidak ada kendala. Nah, yang terakhir pertanyaan Ibu untuk ke depannya. Ananda di kelas 11 sampai 3, khususnya belajar akuntansi keuangan. Seperti apa pembelajaran yang Ananda inginkan? Di tangannya sampaikan. Oke, seperti apa? Iya, silakan Nak. Nah, kita tunggu soal-soal kuis berikutnya, oke? Nah, itu saja. Kemudian tadi dapat kita simpulkan ada dokumen-dokumen dalam membuat kartu piutang. Dalam bentuk kartu piutangnya kamu sudah paham juga karena bersama dengan buku besar. Nah, untuk pembelajaran kita piutang ini Nak, sudah ada juga sebenarnya dalam Al-Quran kita, surat Al-Baqarah ayat 280. Apa artinya dalam Al-Quran tersebut? Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang kepada seseorang dalam jangka waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya. Jadi tidak salah konsep usaha. Kalau catatlah, tulislah beserta dokumen. Di dalam Al-Quran kita juga sudah diatur sedemikian rupa, tuliskanlah. Kalau bisa ada saksinya. Bisa kamu baca nanti Al-Quran Al-Baqarah ayat 282. Nah, ini untuk pertemuan hari ini. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita masuk lagi tentang konfirmasi saldo piutang. Jadi kelanjutan dari kartu piutang ini adalah kita buat surat konfirmasi saldo piutang.
Ibu harapkan Ananda Ibu baca lagi bukunya di rumah, diulang-ulang kembali. Kemudian ketika masuk pada pertemuan baru nanti tidak kosong saja, sudah ada isinya sedikit. Oke, jelas ya? Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Itu sangat sayang sekali belajar hari ini, cuaca mendukung. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini membawa keberkahan bagi kita selanjutnya. Amin. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami dalam kegiatan pasca observasi. Kali ini saya bersama dengan dua ibu hebat, dan kesempatan ini ada Bu Yesda Dena sebagai guru observasi dan ada Bu Tabitana sebagai BP. Assalamualaikum Bu Yes. Waalaikumsalam Bu Heni. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu Heni. Baik juga kan? Saya oke, kita apa dulu ibu kita, ibu PT hebat kita, ibu Tabitana. Apa kabar ibu? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Heni? Yes, siap. Pasca observasi Alhamdulillah, insya Allah siap Bu. Oke, ya Ibu mengawasin ya. Oke, kita sedang bersama dua rekan hebat, ada ibu Yes dan ibu PT. Nah, kita lanjut ke acara pasca observasi. Bu Yes, dalam hal ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Nah, sebelum nanti ini dilakukan, mungkin kemarin kita sudah melakukan kegiatan observasi di kelas. Sebelumnya juga kita sudah melakukan kegiatan pra observasi sebelum kegiatan observasi di kelas. Hari ini kita berjumpa dalam pertemuan tentang pasca observasi untuk membicarakan hal-hal apa yang sudah kita lakukan tadi dalam kegiatan observasi yang sudah dia lakukan sebelumnya. Nah, karena tadi saya sudah menanyakan kabar, sekarang saya menanyakan perasaannya gitu. Bagaimana perasaan Bu Yes setelah diobservasi tadi gitu ya? Iya Bu Heni, kalau masalah perasaan ya Bu Heni ya tentu senang sekali Bu Heni karena sudah selesai rasanya, lega gitu ya Bu Heni. Apalagi ketika di kelas tadi siswa juga mendukung pembelajaran yang saya lakukan Bu Heni. Alhamdulillah, lancar ya Bu Yes. Tadi kan Bu Yes sudah menjelaskan tentang perasaan Bu Yes. Nah, saya akan lanjut pertanyaan kedua. Mungkin tadi saya sudah mengamati Bu Yes, tapi sebelum mungkin saya menyampaikan hasil pengamatan saya, yang saya menanyakan bagaimana sih menurut Bu Yes sendiri hal yang sudah Bu Yes lakukan, performa Bu Yes yang sudah dilakukan pada kegiatan observasi tadi. Iya Bu Heni, ketika observasi tadi rasanya saya sudah mulai melakukan apa yang kita bicarakan ketika percakapan pra-observasi ya Bu Heni ya. Sebelumnya kan kita sudah bahas bahwa saya nanti akan menggunakan pembelajaran diferensiasi. Nah di situ sudah nampak sekali ya Bu Heni ada diferensiasi proses yang saya lakukan, di mana saya menampilkan video pembelajaran, kemudian ada gambar-gambar yang saya tampilkan, kemudian ada juga diskusi tadi dengan siswa, dan saya rasa untuk diferensiasi proses seperti harapan kita pada percakapan pra-observasi sudah mulai terlaksana. Cuma mungkin masih ada beberapa kendala lagi yang belum maksimal lah hasilnya. Mungkin itu kalau menurut penilaian saya sendiri. Nanti Bu Yes sudah menyampaikan hasil evaluasi secara pribadi ya Bu Yes ya. Nah, sekarang saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya terkait dengan kegiatan observasi yang sudah Bu Yes lakukan tadi. Nah, baik Bu Yes, menurut saya mungkin sama dengan yang Bu Yes sampaikan tadi, dalam kegiatan pembelajaran tadi sudah tampak kegiatan diferensiasi proses, kemudian seperti Bu Yes sudah menghasilkan beberapa ada kegiatan diskusi di sana, kemudian ada Bu Yes menghasilkan video, kemudian ada juga Bu Yes menerangkan dan menjelaskan kepada siswa, kemudian ada siswa mempresentasikan hasil diskusi mereka. Jadi dalam kalau dilakukan di kelas, saya rasa area pengembangan yang Bu Yes targetkan tadi memang sudah nampak tadi di dalam kelas. Nah,
itu menurut hasil pengamatan dari saya. Tapi tadi kan Bu Yes sudah mengatakan bahwa akan ada hal mungkin yang belum maksimal menurut Bu Yes. Nah, kalau menurut Bu Yes kedepannya hal apa sih yang ingin Bu Yes targetkan lagi dari hal yang tadi, mungkin dari evaluasi Bu Yes tadi kan mungkin ada menurut Bu Yes yang belum maksimal. Nah, apa yang target Bu Yes kedepannya? Untuk rencana ke depannya mungkin ini, kalau tadi saya menyebut area pengembangannya diferensiasi proses, mungkin ke depannya di diferensiasi produk gitu. Karena nanti kita bisa tadi juga contohnya mempresentasikan dalam berbagai macam kemampuannya, misalnya dalam bentuk video nanti, dalam bentuk PPT, atau mungkin mereka membuat peta konsep, atau mungkin dalam bentuk komik gitu. Jadi saya ingin mencoba itu nanti ini bagaimana siswa bisa melakukan diferensiasi terhadap produk, terhadap tugas yang diberikan gitu. Nah, saya rasa selain diferensiasi produk, mungkin saya dalam pembelajaran akan menerapkan PSE dulu. Karena ada pembelajaran sosial emosional ya. Saya akan coba itu nanti. Tadi kan Bu Yes sudah menyampaikan misalnya yang ingin Bu Yes capai ke depannya dengan kendala-kendala di jam siang kata Bu Yes tadi. Kemudian Bu Yes mengatakan bahwa akan melakukan pembelajaran yang bervariasi ya. Salah satunya tadi ada komik dan penerapan PSE seperti itu ya. Kemudian ya target untuk diferensiasi produk. Nah, untuk PSE ini mungkin hal yang seperti apa sih mungkin yang akan Bu Yes terapkan nanti di kelas? Kan mungkin ada PSE yang secara implisit atau eksplisit mungkin yang akan Bu Yes terapkan nanti kepada anak-anak, atau mungkin teknik apa mungkin yang akan Bu Yes masukkan? Seperti yang saya sampaikan tadi ya, mungkin saya akan cobakan teknik stop kenapa siang ya. Jadi ada beberapa menit nanti kami coba untuk fokus kembali ya. Atau selain dari teknik stop, mungkin akan diadakan ice breaking yang menarik. Oh iya, sehingga mungkin karena siswa jam siang ya. ini ya, sehingga siswa lebih bisa fokus, konsentrasi gitu, dan pembelajaran itu nanti bisa menyenangkan bagi siswa. Berarti luar biasa rencana Bu Yes ke depannya. Mungkin juga bisa saya terapkan nanti mungkin di kelas juga. Nah, kira-kira kapan nih Bu Yes akan melaksanakan rencana ini? Atau mungkin nanti ke depannya mungkin saya juga bisa melihat menjadi bahan pembelajaran juga bagi saya nanti. Kalau untuk pelaksanaan ya akan saya coba dalam waktu yang secepat mungkin ya Bu ya. Nah, mungkin dalam minggu depan saya akan cobakan teknik itu dan ice breaking. Tentunya saya lagi mencari referensi ini mana yang bagus untuk speakingnya, mana yang membuat siswa lebih bersemangat lagi gitu kan, lebih tertarik lagi, apalagi pelajaran saya ini banyak hitung-hitungannya begini, jadi memang harus punya trik sendiri gitu. Di siang hari ya, atau model pembelajarannya saya variasikan juga nanti Bu ya, kita bekerja sama ya Bu ini membantu saya juga nanti untuk mengamati saya gitu. Ya saya juga sambil belajar juga ya Bu Yes ya. Mungkin atau ada selain mungkin Bu Yes belajar cari-cari referensi, mungkin ada hal-hal yang lain yang mungkin perlukan untuk melaksanakan rencana Bu Yes ini, atau kerjasama dengan rekan atau apa gitu. Iya, tentu langkah pertama tadi mencari referensi ya, karena sumber informasi sekarang banyak ini, saya lihat di YouTube bagaimana gitu sebelum itu. Kemudian saya mungkin akan dibantu dengan rekan sejawat saya sesama guru akuntansi, nanti kami akan berkolaborasi di situ nanti ya Bu ya, untuk ya intinya untuk memberikan pembelajaran yang membuat siswa menarik gitu. Ada rekan nanti insya Allah yang akan membantu. Oke, saya juga siap Bu Ya, ya. bantu Nanti saya siap untuk belajar berlanjut kembali. Oke, Bu Yes sudah memaparkan tadi rencana Bu Yes ke depannya, kemudian target Bu Yes yang akan melakukan teknik-teknik misalnya seperti teknik stop, speaking ke depannya supaya siswa lebih bersemangat lagi. Kemudian rencananya sudah bersama rekan, bekerja sama dengan rekan dan mencari referensi dari berbagai sumber akan Bu Yes lakukan ke depannya. Baik, luar biasa sekali Bu Yes. Saya harap semoga ke depannya rencana-rencana Bu Yes ini bisa terlaksana dengan baik untuk perbaikan pembelajaran kita yang masih makin berpihak kepada murid. Yes. Mungkin itu akhirnya kita sampai di akhir pembicaraan kita
Tapi mungkin sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita, mungkin ada hal yang mungkin sampaikan atau dikomentari. Iya, terima kasih sebelumnya Mbak Heni karena kita ini sudah melewati berbagai fase ya, mulai dari praobservasi, Bu Heni sudah menanyakan kepada saya apa tujuan pembelajarannya, area pengembangannya apa gitu. Kemudian Bu Heni juga sudah mengamati di dalam kelas dan sampai percakapan pasca ini. Luar biasa sekali rasanya Bu Heni dengan adanya kegiatan seperti ini, mulai dari pra sampai pasca ini. Tentu untuk pembelajaran saya lebih bisa mempersiapkan lagi, lebih mantap lagi pembelajaran. Sesuai tujuan. Iya, sesuai tujuan nanti mungkin saya bisa menyiapkan ujian yang lebih mudah lagi. Kemudian dengan adanya ini, perbincangan ini, adanya kolaborasi antara kita, rasanya menyenangkan sekali Bu Heni. Saya lebih terbuka wawasannya, dapat pencerahan dari Bu Heni juga. Iya, sama-sama ya Bu Heni ya. Ada pencerahan di situ, dan untuk kegiatan observasi ini yang awalnya menakutkan, kalau sekarang rasanya lebih agak santai ya Bu Heni ya, karena kita sudah ada komunikasi, ada persiapan-persiapan yang saya lakukan di situ. Jadi saya rasa kegiatan ini sangat menyenangkan, apalagi dengan berdiskusi. Ya, luar biasa. Terima kasih atas apresiasinya. Terima kasih atas, saya juga berterima kasih atas bantuannya karena sudah membantu saya dalam kegiatan saya dari awal ya, sampai observasi dan praaktif. Dia sudah menyediakan waktunya untuk saya observasi dengan kebaikan murid kita ke depannya. Terima kasih banyak Bu ya. Sama-sama Bu Heni. Baiklah, sebelum kita tutup sesi ini, kita lanjut ke sesi berikutnya. Kita minta tanggapan mungkin atau saran atau masukan umpan balik dari BP hebat kita Ibu Topitora. Ibu, Terima kasih atas waktu yang diberikan. Tadi kami coba mencatat lah ya sedikit dari apa yang telah berjalan. Karena ini adalah pasca observasi. Kami melihat gimana enjoy-nya BDP kami di rumah ini selaku coach di sini mengcoaching untuk sehingga kami melihat itu Bu Yes begitu lugasnya menyampaikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Maheni, sehingga proses coachingnya memang berjalan sebagaimana mestinya, dan ini sangat menarik sekali Bu Maheni, juga Bu Yes juga bisa dipraktekkan sama teman-teman kita nantinya. Intinya seperti ini, supervisi atau observasi yang kita lakukan hari ini itu berbeda dengan observasi yang dilakukan pada waktu-waktu yang dahulu yang dilakukan, karena pada kegiatan kali ini, observasi yang berbasis coaching ini, kita memang ada area-area tertentu yang memang menjadi fokus pengembangan kita. Bukan berarti kita tidak juga mencatat hal-hal tertentu yang kita temui di ketika observasi. Tapi tadi saya melihat itu udah begitu bagus disampaikan, artinya proses observasi kita mulai dari pra, observ, sama pasca itu udah berjalan dengan lancar. Itu yang kami catat Ibu Maheni, semangat untuk mengibarkannya kepada teman-teman kita yang ada di sekolah. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas umpan balik yang sudah diberikan. Sangat bermanfaat, mungkin di masa depannya kita bisa praktekkan bersama-sama. Baiklah, mungkin itulah tadi pembicaraan kami dalam kegiatan pasca observasi bersama rekan saya Bu Yes Dena, guru akuntansi SMK Negeri 1 Pulau Punjung, dan bersama PP kami Bu Topitora. Baik, kita bertemu lagi dalam kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.